Hai Fighter of Fisik, ketemu lagi dengan Mr. Wijaya di channel Fun Fisik Fisika Asik. Channel yang membahas serbaneka fisika SMA terupdate. Kali ini saya akan membahas tentang gelombang mekanik bagian yang kedua, gelombang berjalan. Kita saksikan videonya. Ya, baiklah, kita mulai saja pembahasan kita tentang gelombang berjalan. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah gelombang yang berjalan ke kanan, ya, dari titik O menuju ke kanan, ya, dengan kecepatan V, amplitude A, panjang gelombang itu adalah lambda nanti. Nah, kita akan menghitung atau menurunkan rumus simpangan titik P, ya, YP ini berapa? Simpangan titik P berapa ketika O sudah bergetar selama T detik. Nah, pertama kita turunkan dulu simpangan titik O. Nah, titik O ini sebenarnya adalah getaran nih, dia bergetar di situ. Nah, kita punya persamaan getaran Y itu sama dengan A sinus theta, theta O ya ini ya. Atau bisa dituliskan YO, simpangan titik O itu adalah A sinus omega T. Ya. Atau bisa dituliskan YO itu adalah A sinus, nah ini adalah 2pi kali fase titik O. Ya. Nah, kita tahu yang namanya fase titik O itu adalah sama dengan T per T. Nah, T di sini adalah waktu getar titik O dan T besar ini adalah periode. Nah, sekarang bagaimana simpangan titik O ini? Ya, kita menurunkan dengan pola yang sama. Ya. YP sama dengan A sinus 2pi kali fase titik P. Ya. Nah, fase titik P itu adalah sama dengan T per T juga, tapi T-nya di sini TP, waktu getar titik P. Nah, waktu getar titik P itu sama dengan waktu getar titik O dikurangi X per V. Ya. Nah, X per V itu adalah waktu gelombang bergerak dari O menuju P. Ya. Ini membutuhkan waktu. Jadi waktu getar titik P itu adalah waktu getar titik O dikurangi lamanya gelombang itu berjalan dari titik O sampai P. Maka di sini X per V dibagi dengan T besar. Ya. Nah, ini kalau kita tuliskan lagi menjadilah T per T dikurangi X per V kali T. Ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi T per T dikurangi X per V kali T. Nah, sehingga kalau kita tulis dalam bentuk lain, fase titik P itu adalah T per T gitu kan, dikurangi X per, nah V kali T, masih ingat dalam gelombang, persamaan gelombang, lambda V kali T itu adalah lambda. Ya, gitu. Nah, ini adalah fase dari titik P. Nah, sehingga kalau kita tuliskan simpangan titik P dalam rumus yang atas ini menjadi A sinus 2pi kali T per T dikurangi X per lambda. Nah, kemudian kita bisa uraikan lagi YP itu adalah A sinus, nah kalau 2pi-nya masuk ke dalam itu menjadi 2pi per T dikali T dikurangi, ini masuk lagi di sini 2pi per lambda kali X. Nah, gitu ya. Nah, di dalam gelombang 2pi per T itu adalah sama dengan omega atau kecepatan sudut. Ya. 2pi per lambda itu adalah sama dengan K. K itu adalah konstanta gelombang. Sehingga di sini persamaan simpangan titik P secara singkat dapat dituliskan A sinus omega T min Kx. Ya, nih. Nah, omega itu adalah kecepatan sudut, K bilangan gelombang, amplitudo adalah A. Nah, kalau tanda negatif ini berarti dia gelombangnya menjalar ke kanan. Dan A-nya positif karena arahnya ke atas dulu. Ya. Nah,
Jadi dari sini kita bisa tuliskan A itu apa? A itu adalah amplitudo gelombang. Nah, biasanya dalam satuan meter. Kemudian omega ini adalah kecepatan sudut dalam satuan rad per sekon. Ya. Kemudian di sini K itu adalah bilangan gelombang. Nah, bilangan gelombang satuannya adalah meter pangkat min 1, ya, bilangan gelombang. Kemudian T di sini adalah waktu getar. Waktu getar titik O, ya. Jadi T di sini adalah waktu getar titik O, ya. Ini waktu getar titik O di sini, ya. Kemudian X itu adalah jarak titik P, ya, terhadap titik O, ya. Jarak titik P terhadap titik asal getaran. Jadi kalau ini titik O asal getaran, titik P di sini, nah jarak ini adalah X, ya. Nah, jadi di sini adalah X itu adalah jarak titik P terhadap titik O. Nah, satu lagi di sini adalah Y. YP itu apa? Itu adalah simpangan titik P, ya. Dalam satuan bisa meter, bisa sentimeter. Nah, ini adalah persamaan gelombang berjalan untuk mencari simpangan di titik P. Ya baiklah, secara umum persamaan gelombang berjalan itu dapat dituliskan, misalkan simpangan di titik P sama dengan plus minus A sin omega T min plus Kx, ya. Nah, kalau tandanya di depan A itu plus, berarti titik asalnya itu ke atas. Jadi kalau titik asal ke atas, tandanya positif. Negatif itu kalau titik asalnya ke bawah. Nah, kemudian kalau di sini tandanya negatif, berarti arahnya ke kanan. Dan kalau di sini positif, artinya menjalarnya ke kiri. Nah, itu mengenai tandanya, ya. Nah, sekarang kita punya persamaan tadi adalah omega. Omega itu adalah 2pi per T. Nah, kalau omega 2pi per T, maka T-nya bisa kita hitung sebagai 2pi per omega. Nah, kita juga punya persamaan omega itu adalah 2πf, ya. Sehingga di sini F itu sama dengan omega per 2pi. Selain itu kita juga punya konstanta gelombang K yang sama dengan 2pi per lambda, sehingga lambda bisa dihitung sebagai 2pi per K, ya. Nah, kalau ini kita gunakan untuk menghitung yang namanya cepat rambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda per T, misalnya kita pakai yang lambda per T, maka V itu bisa kita hitung, lambdanya kita ganti di sini. 2pi per K dibagi T-nya itu kita ganti 2pi per omega. Ya. Sehingga V itu sama dengan 2pi per K dikali, nah ini dibalik nih, omega per 2pi. Nah, 2pi-nya bisa dicoret, ya. Sehingga cepat rambat gelombang bisa dihitung sebagai omega per K, ya. Nah, kalau kita lihat dalam persamaan ini, omega itu adalah suatu bilangan di depan T. Maka ini disebut dengan koefisien T. Dan K itu ada di depan X.
maka K ini sebagai koefisien X. Maka cepat rambat itu bisa juga dihitung dengan perbandingan dari koefisien T dibagi dengan koefisien X ya. Jadi koefisien T dibagi koefisien X ya. Nah, ini adalah untuk menghitung cepat rambat gelombang selain kalau kita gunakan V itu adalah lambda per T atau bisa juga V itu adalah F kali lambda ya. Nah, kita akan lihat contoh soalnya berikut ini. Ya, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah persamaan gelombang berjalan dituliskan YP sama dengan 0,20 sinus 0,40 pi dalam kurung 60T min X. X dan Y dalam sentimeter, T dalam skon. Nah, tentukan arah perambatan gelombang, amplitudo gelombang, periode dan frekuensi gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombangnya. Nah, pertama kita rubah dulu persamaannya ini. Kalau kita tuliskan YP itu sama dengan 0,20 sinus. Nah, kita masukkan 0,40 pi masuk ke sini. Kalau dikalikan ke sini, jadilah berapa tuh? Ini adalah 24 T dikurangi di situ 0,4 pi X. Ini 24 pi T ya. Jadi kita masukkan nih 0,40 pi ini dikalikan ke sana ya. Nah, dari sini kita bisa lihat arah perambatannya nah, ini adalah ke kanan. Karena tandanya di sini, tandanya negatif. Berarti ini ke kanan ya. Ke kanan. Kemudian yang B mencari amplitudo. Amplitudonya ini adalah amplitudo ini ya. 0,20 ini adalah amplitudo ya. Jadi amplitudonya 0,20 karena X dan Y dalam sentimeter ya di sini sentimeter ya. Karena kita punya persamaan YP itu sama dengan A sinus omega T min KX ya. Nah, dari sini berarti omeganya 24 pi ya. Jadi kalau kita mau menghitung periode itu adalah sama dengan periode itu adalah 2 pi per omega ya. Maka di sini sama dengan 2 pi per omeganya di situ adalah 24 pi. Nah, pi-nya kita coret, 2 per 24 itu adalah 1 per 12 skon ya. Nah, untuk menghitung frekuensi tinggal 1 per T. Jadi kalau T-nya 1 per 12, F-nya 1 per 1 per 12, berarti ini adalah 12 Hz ya frekuensinya. Panjang gelombang. Untuk panjang gelombang kita bisa hitung lambda itu adalah 2 pi per K. Ya. K-nya adalah 0,4 pi, maka di sini 2 pi per 0,4 pi ya. Nah, kalau kita hitung berapa nih? Pi-nya kita coret. Nah, ini adalah 5 karena semua dalam sentimeter maka lambdanya 5 cm. Nah, sekarang untuk menghitung yang E, cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang kita bisa hitung menggunakan bisa F kali lambda ya, misalkan. Nah, F-nya sudah ada ini 12. Lambdanya adalah 5 cm. Nah, kalau kita hitung ini adalah 60 cm per skon. Atau bisa juga V itu kita pakai lambda per T. Boleh ya. Lambdanya 5. T-nya adalah 1 per 12. 5 dibagi 1 per 12. Ini juga sama. 60 cm per skon. Nah, misalkan saya mau pakai rumus V adalah omega per K. Nah, di
Misalkan gitu ya. Omeganya mana? Omega itu yang 24 pi ini, ya. Maka di sini 24 pi dibagi K-nya itu adalah ini 0,4 pi. Nah, pi-nya bisa dicoret. Maka 24 dibagi 0,4 itu adalah juga sama nih, 60 cm per sekon. Oh, saya mau pakai cara yang lain. V itu adalah koefisien T dibagi dengan koefisien X. Nah, kalau kita gunakan V itu koefisien T dibagi koefisien X, dari sini aja sudah tahu nih. Koefisien T-nya adalah 60, koefisien X di sini adalah 1. Tidak ditulis kan? 1 di sini, ya. Maka di sini boleh dituliskan langsung 60 dibagi 1. 60 cm per sekon. Nah, jadi untuk menghitung cepat rambat gelombangnya bisa dengan beberapa cara, ya. Bergantung besaran yang diketahuinya. Nah, kalau seperti ini bisa aja langsung koefisien T dibagi koefisien X. Atau di sini berarti apa? Koefisien T dibagi koefisien X. Ya, atau omega per K. Ya, baiklah, kita akan lanjutkan dengan pembahasan kecepatan dan percepatan partikel. Nah, jadi bukan kecepatan perambatan gelombangnya, tapi kecepatan partikel, misalkan titik P itu bergetar ya di tempat itu. Ya. Nah, kecepatan partikel di titik P itu adalah diturunkan dari dy per dt, ya, dy dt, ya, turunan pertama dari persamaan simpangan. Ya. Maka di sini dapat dituliskan d per dt dari simpangan itu adalah a sin omega t min kx. Nah, sehingga kalau ini diturunkan secara matematis, ini akan turunan dari omega t itu terhadap t adalah omega, maka di sini omega a, nah turunan sinus itu adalah cosinus omega t min kx. Jadi belakangnya tetap ya. Jadi omega a cos omega t min kx. Maka Vp maksimumnya, kalau ditanyakan kecepatan maksimum, ya tentu saja omega kali a. Karena yang namanya kecepatan fungsi cosinus itu bernilai maksimum adalah plus minus 1. Ya. Kemudian percepatan titik P, AP, itu adalah turunan pertama dari kecepatan, berarti dv dt. Ya. Atau di sini adalah sama dengan turunan pertama dari ini, omega A cosinus omega T min kx. Ya. Nah, kalau kita turunkan ini menjadi simpangan titik percepatan titik P itu adalah, nah di sini turunan omega T terhadap T adalah omega, omeganya keluar. Di sini ada omega A, maka jadilah omega kuadrat A. Turunan kosinus itu adalah min sinus, maka di sini ada tanda negatif. Sinus omega T min kx. Nah, sehingga di sini percepatan titik P itu bisa dituliskan dalam bentuk lain adalah omega min omega kuadrat y. Ya, karena apa? A sin omega T min kx itu adalah y. Ya. Nah, sehingga kalau percepatan partikel di titik P maksimumnya, kalau ditanyakan maksimumnya tentu saja omega kuadrat A. Ini percepatan maksimum. Kemudian di sini kita juga akan membahas yang namanya sudut fase, ya. Sudut fase itu lambangnya theta. Theta P itu sama dengan, nah, sudut fase itu adalah yang ada di belakang ini, ya. A sin omega T min kx. Nah, jadi yang ada di belakang sinus ini adalah merupakan sudut fasenya. Jadi kalau kita tuliskan sudut fasenya adalah omega T min kx. Ya. Atau bisa juga sudut fase itu kita ganti, omega itu kan 2 pi per T. Jadi di sini 2 pi T per T dikurangi 2 pi x per lambda. Nah, ini adalah sudut fasenya.
Atau kalau mau dikeluarkan 2pi-nya, ya, itu akan menjadi T per T dikurangi X per lambda. Nah, ini adalah sudut fasenya. Nah, kemudian ada yang namanya fase gelombang. Fase lambangnya seperti ini ya, fase titik P. Ya. Nah, berapa fase titik P ini? Ya. Nah, kita tahu yang namanya sudut fase itu adalah 2pi kali fase. Maka fase titik P itu adalah sama dengan sudut fase titik P dibagi 2pi. Nah, kalau kita lihat di sini, fase titik P itu adalah sudutnya adalah 2pi kali T per T dikurangi X per lambda, gitu kan, dibagi dengan 2pi. Nah, 2pi-nya bisa dicoret. Nah, sehingga fase titik P itu adalah T per T dikurangi X per lambda. Nah, ini adalah fase gelombang. Jadi ada fase gelombang, ada sudut fase. Nah, ada juga nanti yang namanya beda fase. Nah, beda fase atau kita tuliskan delta fase. Ya. Jadi kalau kita tuliskan beda fase itu adalah sama dengan fase awal dikurangi fase akhir. Nah, misalkan seperti ini, ya. Misalkan sebuah gelombang berasal dari O menjalar terus ke sana. Nah, kita ingin mengetahui berapa beda fase antara A dan B. Ya. Beda fasenya berapa? Nah, di sini jaraknya XA, di situ XB. Nah, beda fasenya kalau kita hitung, fase A itu adalah seperti rumus ini. Jadi di sini T per T dikurangi XA per lambda, ya kan? Gitu. Dikurangi fase untuk B. Fase untuk B adalah T per T dikurangi XB per lambda. Nah, kalau kita uraikan ini menjadi T per T dikurangi XA per lambda dikurangi T per T ditambah XB per lambda, gitu ya. Kan di sini min. Nah, kalau kita lihat di sini T per T, min T per T, ini hilang nih, habis nih, ya. Maka beda fasenya yang positif kita taruh ke atas, jadi ini XB per lambda dikurangi XA per lambda, ya. Nih. Nah, karena sama-sama dibagi lambda, maka di sini bisa dituliskan XB min XA per lambda. Itu adalah beda fase. Ya, beda fase. Nah, atau sering juga dituliskan beda fase itu adalah sama dengan delta X per lambda. Ya. Nah, beda fasenya. Jadi bergantung kepada perbedaan jarak antara A dan B dibagi panjang gelombang. Ya, baiklah, kita akan melihat contoh soal yang berikutnya ini, yaitu gelombang merambat ke kanan dengan cepat rambat 10 meter per sekon dengan ujung kawat mula-mula bergerak ke atas dengan frekuensi 5 Hz dan amplitudo 0,01 meter. Ya. Jadi di sini diketahui V-nya adalah 10 meter per sekon, frekuensinya 5 Hz. Nah, dari sini kita bisa ngitung lambda, yaitu sama dengan V per F, ya, sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2 meter. Ya. Kemudian di sini amplitudonya adalah 0,01 meter. Nah, persamaan umum gelombang Y itu sama dengan, misalkan titik P itu adalah A sin omega T min Kx. Kita pakai ini karena A-nya positif karena bergerak ke atas, tanda negatif karena bergerak ke kanan, ya. Ini kan ke kanan dan bergerak ke atas mula-mula. Nah, pertama kita hitung dulu omega. Omega itu adalah 2πf, gitu aja ya.
sama dengan 2pi kali F-nya 5, jadilah 10pi rad per sekon. Kemudian K-nya itu adalah sama dengan 2pi per lambda. 2pi per lambdanya 2 per 2, sehingga sama dengan pi meter pangkat min 1. Maka persamaan simpangannya, persamaan umumnya adalah sama dengan A-nya 0,01 sinus omeganya kita ganti 10 pi t min kx, berarti min px. Nah, ini adalah persamaan gelombangnya. Sampai situ aja, ya. Nah, kemudian kita ditanya simpangan kecepatan partikel. Percepatan partikel di X sama dengan 0,25 meter saat T sama dengan 0,1 sekon. Nah, ini lebih mudah supaya sederhana kita ngitung yang C dulu, ya. Nah, sudut fase dan fasenya. Nah, kita tahu yang namanya sudut fase itu, theta itu adalah yang ada di belakang sini kan. Nah, ini 10 pi T dikurangi px. Nah, kalau kita masukkan di sini T-nya adalah 0,1 dikurangi pi kali x-nya adalah 0,25. Nah, sehingga kalau kita hitung ini adalah pi dikurangi 0,25 pi. Nah, 1 dikurangi 0,25 itu adalah 0,75 pi, ya. Atau di sini berarti 3/4 pi. Nah, pi itu adalah sama dengan 180 derajat. Sehingga kalau kita hitung di sini 3/4 dikali 180 derajat sama dengan ini adalah 135 derajat. Nah, itu adalah sudut fasenya. Lalu fasenya berapa nih fasenya? Fase titik P itu, ya. Jadi sudut fase titik P, fase titik P. Nah, fase titik P itu adalah sudut fase dibagi 2pi. Nah, kita pakai sudut fase yang masih ada pi-nya. Jadi di sini 3/4 pi dibagi dengan 2pi. Nah, kalau kita hitung di sini fasenya, pi-nya hilang, 3/4 dibagi 2 adalah 3/8. Nah, jadi fasenya 3/8, fase titik P itu. Nah, baru kita bisa menghitung yang B. Y itu sama dengan A sin theta gitu ya. Kalau YP sin theta P. Ya. Jadi ini 10 pi T min px itu adalah sudut fase P. Ya. Nah, jadi langsung sudut P. Nah, sehingga di sini 0,01 gitu A-nya sinus berapa sudutnya? 135 derajat. Jadi langsung ke sana. Nah, maka di sini kita bisa hitung 0,01 kali sinus 135 itu adalah seperti sinus 45 derajat, ya. Maka di sini adalah setengah akar 2, ya. Nah, kalau dikali 0,01 maka di sini menjadi 0,005 akar 2, ya. Akar 2. Nah, satuannya di situ meter, ya. Ini adalah meter, ya. Simpangan titik P. Nah, kalau kecepatan titik P itu adalah omega A cosinus theta P, gitu aja ya. Nah, omeganya sudah ada tadi berapa omeganya? Nah, omeganya 10 pi. Nah, di sini 10 pi dikali 0,01 gitu kan amplitudenya. Cosinus dari 135 derajat. Nah, ini kalau kita hitung menjadi berapa nih? 0,1 kan? Cosinus 135 itu adalah setengah akar 2, ya.
cuma tandanya negatif. Ya. Nah, sehingga di sini sama dengan 0,05 pi akar 2 ya. Ini tandanya negatif. Nah, sedangkan amplitudenya, percepatan partikel di titik P itu adalah kita tinggal masukkan aja di sini min omega kuadrat YP ya. Nah, sehingga sama dengan di sini min 10 pi dikuadratkan, YP-nya adalah ini 0,005 akar 2 ya. Nah, kalau ini dikuadratkan jadi 100, kalau dikalikan ke sini, nah ini akan menjadi min 0,5 pi kuadrat akar 2 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk kecepatan tentu saja meter per sekon. Nah, atau kita bisa menggunakan cara lain untuk menentukan simpangan kecepatan partikel dan percepatannya dengan menggunakan persamaan awalnya di sini ya. YP sama dengan 0,01 sinus 10 pt min px dengan T 0,1 sekon, X 0,25 meter. Maka YP-nya sama dengan 0,01 sinus ini 10 pi kali T-nya 0,1 dikurangi pi kali 0,25 ya. Nah, sehingga di sini sama dengan 0,01 sinus pi dikurangi 0,25 pi ya. 0,01 sinus di sini adalah 0,75 pi. Nah, seperti tadi di sini 0,01 sinus. Nah, kalau kita hitung pi itu adalah 180 derajat, maka yang di dalam kurung ini menjadi 135 derajat. Nah, kita tahu yang namanya sinus 135 derajat itu adalah setengah akar 2. Kosinusnya adalah min setengah akar 2 ya. Nah, sehingga di sini simpangan titik P adalah sama dengan 0,01 sinus. Nah, di sini adalah berapa? Sinus 135 itu adalah dikali setengah akar 2. Nah, sehingga di sini akan menjadi 0,005 akar 2 meter. Nah, itu simpangannya. Untuk kecepatan partikelnya Vp itu kita bisa menggunakan rumus omega A kosinus theta saja ya. Karena kosinus di belakangnya pasti sama nih. 10 pt dikurangi px ya. Nah, jadi belakang ini sama. Jadi tinggal omeganya nih, omega 10 pi ya. 10 pi A-nya adalah 0,01 kosinus 135 derajat, udah pasti ke situ ya. Nah, kalau dikali 10 menjadi 0,1 pi kosinus 135 adalah min setengah akar 2 ya. Nah, kalau kita hitung ini adalah min 0,05 pi akar 2. Nah, satuan kecepatan partikel adalah meter per sekon. Nah, untuk percepatan partikel itu adalah min omega kuadrat A sinus 10 pi T min px ya, seperti itu. Maka di sini kita tuliskan ini min omeganya adalah 10 pi. 10 pi dikuadratkan A-nya 0,01 sinus, nah di belakangnya sama ini. Pasti ini juga 135 derajat. Kalau kita masukkan T dan X-nya. Nah, 10 kuadrat adalah 100 dikali 0,01 ya. Maka di sini akan menjadi min 100 dikali 0,01 adalah sama dengan min pi kuadrat gitu kan.
karena ini 100 dikali 0,01, sinus 135 itu adalah setengah akar 2. Nah, kalau kita hitung ini akan jadi min 0,5 pi kuadrat akar 2. Nah, ini meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian kalau kita akan mencari yang D, beda fase, itu adalah tinggal delta X per lambda. Nah, delta X-nya adalah X2 dikurangi X1 dibagi lambda. Maka tinggal masukkan angkanya di sini. 0,75 dikurangi 0,5 dibagi lambdanya adalah 2 tadi ya di awal. Ya. Nah, sehingga di sini beda fasenya sama dengan 0,25 dibagi 2 ya. Ini 0,50. Nah, 0,25 itu adalah 1/4 dibagi 2 gitu kan. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 1/8. Itu beda fase. Nah, untuk beda fase tidak ada satuannya ya. Ya, sekian saja video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam fun fisika.